pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan yang keempat yaitu melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama-sama orang-orang di lingkungannya. Yang kelima, memahami karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Dan yang terakhir yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mampu tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang keempat, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu memahami masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dan yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ibu akan melihatkan gambar ini kepada anak-anak semuanya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya betul, gambar padi. Gambar apakah ini dan apa yang kalian ketahui tentang tanaman padi ini? Ya betul, Beni. Yang lain? Ya betul, Sarah. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Dan anak-anak, tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Nah, di sini Ibu akan melihatkan teks bacaan. Baik anak-anak Ibu sekalian, ini teks bacaannya dan kita akan baca bersama-sama ya. Ayo kita baca dengan seksama. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung boni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah disiap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal
Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Selanjutnya, Ibu mempunyai 5 pertanyaan yang harus kalian jawab di buku tulis kalian masing-masing ya. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa isi bacaan tersebut? Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Baiklah anak-anak ibu sekalian, setelah anak-anak ibu jawab pertanyaan yang 5 tadi, maka tukarkan jawaban kalian bersama teman-teman kalian. Jika ada perbedaan, maka diskusikan jawaban tersebut bersama-sama teman kalian. Kemudian, sekarang isilah diagram-diagram berikut sesuai dengan bacaan yang telah dibaca tadi ya. Pertama-tama ada gambar, lalu diskusinya pada buku siswa tersebut. Selesaikan sampai dengan gambar ketiga dan diskusikan hasilnya bersama teman-teman kalian. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, tanaman padi bisa saja berkurang. Oleh karena itu, petani harus menjaganya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia pada buku siswa tersebut. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan yang digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Dan yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman yang kalian pilih. Nah, tambahkan daftar pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan yang sebelumnya. Amatilah gambar berikut, kemudian tulislah sedikit 5 pertanyaan tentang gambar. Lalu diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan bersama-sama teman kalian. Tuliskan perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Nah, sebelumnya Ibu mempunyai teks bacaan berikut dan isilah tabelnya, yaitu gambar pertama. Gambar yang pertama yaitu pantai. Pantai adalah gambar yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan
ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dan gambar yang kedua yaitu dataran tinggi, yaitu pegunungan. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dan gambar yang ketiga yaitu sawah atau yang disebut dengan dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, perkebunan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Sebagai bahan latihan, isilah tabel yang tersedia mengenai pantai, dataran tinggi, dataran rendah, mulai dari lokasinya, ciri-cirinya, sumber daya alamnya, manfaatnya, mata pencaharian penduduknya. Kumpulkan jawaban tersebut kepada ibu ya. Dan tidak lupa tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kalian mempunyai banyak sekali pertanyaan yang beragam. Baiklah anak-anak ibu sekalian, dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga kelestarian alam agar tidak cepat habis. Selanjutnya, kita harus mengecek di sekeliling kita apakah ada kotoran atau sampah. Apabila ada, yuk kita ambil, kemudian kita taruh ke tempat sampah yang sudah disediakan. Ingat, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak sekalian yang telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum.